Mari kita baca Alkitab kita dan kita mengerti kebenaran ini. Kan bukan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengatakan pada kita, apakah kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh melebihi daripada apa yang kita inginkan di dunia ini. Sebagai orang yang mengaku dan menggenggam kebenaran, apakah kita juga menjadikan Dia segalanya bagi kita? Mungkin mulut kita menyebut, ya saya cinta Yesus, ya saya begitu mengasihi Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, sesuai nggak dengan perbuatan kita dalam kehidupan kita? Apakah Kristus sudah ditemukan dalam hidup kita? Apakah Kristus sudah ditemukan di dalam hidup yang kita lakukan saat ini? Sebagai juru selamat, banyak orang ingin memiliki Tuhan Yesus kan? Dengan segala penyelamatannya, dengan segala kasihnya. Tapi sebagai Tuhan, mungkin nggak setiap orang mempercayai sebagai Tuhan? Hanya dihitung dengan jari kan? Kalau saya sebut, maaf secara sarkasme. Kenapa hal ini terjadi? Yang pertama, Bapak Saudara sekalian, terjadi karena dalam hidup kita, keinginan melebihi daripada kebutuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa budaya hedonisme, yaitu hedon, hidup enak, menjadi tolak ukur, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Segala keinginan mata kita menjadi Tuhan. Segala keinginan daging kita menjadi Tuhan daripada segalanya. Pedomannya adalah hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kenapa kita sulit untuk mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan sekaligus dengan segenap hati kita mencintainya? Sering kita dipertontonkan dengan pamer kekayaan kan? Kita menginginkan kekayaan itu. Kalau kita kerja pun pasti diiming-iming kamu akan dapat A, B, C. Seorang marketer sejati pasti akan bilang, kamu akan mendapatkan hal-hal apa yang kamu inginkan. Rumah mewah, uang banyak, kedudukan tinggi, pasti tercapai. Syaratnya apa? Apa yang menjadi keinginan kamu? Apa yang menjadi pemuas kamu? Itu kamu dapat. Sehingga kekayaanlah yang dipamerkan. Tanpa sadar menjadi pansos, panjat sosial. Mereka bisa memiliki, kita tidak bisa memiliki. Jadi kita cenderung cemburu. Sehingga sebetulnya mereka itu sedang mencari rating. Contoh beberapa selebriti kan memperlihatkan kemewahannya supaya ratingnya naik. Secara algoritma, viewernya bertambah. Sehingga menyebabkan orang itu rasa suka, rasa senang. Itulah yang mereka buat. Sehingga kita terpikat oleh hal-hal yang berbau hedonisme. Nah, Bapak Saudara sekalian, pertanyaannya yang jelas, pada saat pandemi ini melanda, apa yang kita mesti lakukan? Dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan segala benda yang kita miliki, menjadi kehebatan kita kan? Dan yang jelas, Bapak Saudara sekalian, ada pertanyaan. Pada saat sakit penyakit, apakah Nabal di dalam Alkitab berseru dan memanggil Mamon dengan kekayaannya bisa memenuhi segala kebutuhannya? Apakah Mamon dapat menjelaskan dan melepaskan apa yang menjadi kegetiran hati daripada Nabal? Pertanyaannya, apa bedanya Tuhan dengan dukun? Kalau Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita, jadi tidak akan semua yang menjadi keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian dijawab dan dikasih. Tapi bedanya dukun tidak bisa membedakan apa yang diminta, apakah itu bersifat kebutuhan atau bersifat keinginan. Itu Bapak Saudara sekalian, hedonisme yang melanda dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah sebagai pertanyaan yang lebih klasik lagi. Coba tanyain sama Yudas. Penghiburan model apa yang dia dapat ketika dia berhasil menjual Yesus? Akhirnya, Bapak Saudara sekalian, Alkitab mencatat dia mendapat kebuntuan dan mendapat kekosongan jiwanya. Intinya, Yudas Iskariot bermaksud mungkin beda. Wow, dengan saya jual Yesus, kita akan lihat Yesus itu adalah yang memberi mujizat. Yesus itu bisa melepaskan. Dan Yesus itu Tuhan, bisa melepaskan daripada penghakiman kayu salib itu. Itu yang dipikiran daripada Yudas. Bapak Saudara sekalian, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menanggung inti daripada permasalahan pribadinya. Dia hanya menginginkan keuntungan. Bukankah zaman sekarang keuntungan di atas segala-galanya? Bagaimana kita mau mencintai Yesus? Bagaimana kita mencintai Tuhan dengan segenap hati? Coba tanya Yudas, Bapak Saudara sekalian, pasti menemui kebuntuan itu. Tapi secara umum Bapak Saudara sekalian, saya mau bicara bahwa hedonisme atau keinginan yang enak-enak itu memang udah menjadi bagian manusia. Ini diakui oleh seorang pengarang terkenal atau novelis yang luar biasa pada saat itu,
Dan mungkin saudara mendengar film tentang Lord Ring, film yang begitu sharingnya luar biasa. Dia mengatakan bahwa kesenangan itu sebetulnya ibu dari filosofi. Namun itu sisi gelap hidup saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah industri yang dibuat manusia supaya manusia mengikut dengan apa yang dibuat manusia, yaitu keinginan. Itulah Bapak Ibu sekalian kenapa Mahatma Gandhi dengan tepat menyebut dunia ini tersedia cukup segala hal kebutuhan manusia, tapi tidak cukup buat keserakahan hidup kita. Jadi saudara sekalian, pengalaman menunjukkan sesungguhnya semua itu sia-sia. Ada 5 hal yang saya mau sebut. Yang pertama, kiranya Kristus ada dalam hasrat dan harapan kita. Yang kedua, semua barang yang berharga di dunia ini atau segala keinginan tidak sepadan dengan Kristus yang sudah ada dalam kehidupan kita. Itulah nilai yang tertinggi. Yang ketiga, berapa orang yang telah letih, lesu, atau ya dalam iklannya sudah minum Spertin, tetap aja loyo. Kenapa? Mereka berusaha mencari Kristus dengan media-media yang kita lihat sekarang. Itulah yang selama ini kita cari. Kita mencari ibadah yang luar biasa dengan cara kita. Kita mencari Tuhan yang luar biasa dengan cara kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan hadir menghampiri jiwa kita? Karena kita sendiri belum mengerti apa itu artinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang keempat, Bapak Saudara sekalian, Kristus hanya bisa diperoleh saat kita mencari dengan, seperti lagu tadi, segenap hati dan segenap jiwaku. Semua akal budi dan segala apa itu tidak akan masuk. Karena melalui firman yang hidup dalam kehidupan kita, itulah kita menjadi bisa mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu yang kita dapat dalam hati kita. Dan yang kelima adalah, rangkullah dia dengan kedua tangan kasih Anda yang tulus, maka dengan kasih Allah yang begitu luar biasa akan menghampiri kita pada saat kita mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Maka kehampaan hidup dan semua yang bersifat hampa, yang pertama adalah kekosongan jiwa kita, dia akan isi dengan firman yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kehampaan hidup kita karena mencari tujuan yang tidak jelas, itu akan jelas. Dan yang ketiga, yang penting adalah kefrustasian karena harapan-harapan yang tidak pernah sesuai dengan harapan. Karena harapan satu-satunya adalah Yesus jawaban dalam hidup ini. Amin berfirman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan hati yang begitu mengasihi Engkau. Karena Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghampiri melalui Roh Engkau yang hidup, supaya memberikan hidup yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat kami menyerahkan hidup kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segala pengertian kami kepada Engkau. Roh itu hadir dalam kehidupan kami, mendiami, memberkati, dan memberikan masa depan yang jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.